Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Martupa Sihombing, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori sastra untuk memenuhi UAS MK Teori dan Sejarah Sastra. Pertama itu tentang teori strukturalisme. Teori strukturalisme merupakan pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora yang menekankan pentingnya struktur dan pola dalam menganalisis fenomena. Contohnya itu tentang menganalisis budaya Indonesia. Yang bagian B, teori mimesis. Teori mimesis berpandangan bahwa karya seni maupun karya sastra merupakan bentuk tiruan alam atau kehidupan manusia. Contohnya itu, seorang seniman membuat lukisan tentang pemandangan alam beserta aktivitas manusia di dalamnya. Yang kedua, sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah suatu teori yang mengkaji karya sastra yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebagai contohnya, analisis sosiologi sastra dapat menjelaskan bagaimana suatu novel mencerminkan nilai-nilai sosial dan konflik dalam masyarakat yang menciptakannya. Yang ketiga yaitu psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan sastra yang digunakan untuk mendekati karya sastra dari sudut pandang psikologi. Contohnya itu, dalam kehidupan sehari-hari, psikologi dapat diilustrasikan ketika seseorang merespons dan merenungkan karakter, konflik, atau tema dalam sebuah kisah. Yang keempat itu kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis penafsiran. Contohnya, mengkritik sebuah novel. Yang kelima itu stilistika sastra, di mana stilistika sastra suatu teori yang fokus pada penjabaran gaya bahasa. Contohnya, penggunaan stilistika sastra dalam kehidupan sehari-hari kan pemilihan kata-kata, gaya bahasa yang dapat meningkatkan ekspresi dan daya tarik komunikasi. Yang keenam, semiotika sastra. Semiotika sastra adalah salah satu kajian sastra yang membahas makna tanda. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat diketahui sedang mempunyai perasaan tertentu, misalnya dari gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajahnya. Yang ketujuh, bagian A, feminisme. Feminisme dalam sastra mengacu pada pendekatan kritikal yang mengekspresentasi gender, peran perempuan, dan isu-isu feminim dalam karya sastra. Contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang mengejar karir atau menentang norma-norma tradisional dapat dianggap sebagai manifestasi feminis. Yang bagian B, gender. Gender dalam sastra melibatkan penelitian terhadap cara sastra menciptakan dan mempresentasikan identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari dapat tercermin dalam dukungan terhadap kebebasan berekspresi dan pengakuan hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedelapan itu resepsi sastra. Resepsi sastra adalah aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Contohnya yaitu, resepsi sastra dapat berupa acara pembacaan puisi, diskusi tentang karya sastra, atau pameran karya seni yang terinspirasi dari karya sastra. Yang kesembilan, bagian A, yaitu hegemoni sastra. Hegemoni sastra merujuk pada dominasi atau pengaruh yang kuat dari satu bentuk sastra atau gaya sastra tertentu dalam suatu budaya. Dalam kehidupan sehari-hari,
Hegemoni sastra bisa terlihat melalui dominasi genre populer seperti novel-novel bestseller yang mendominasi perbincangan budaya. Bagian B, dekonstruksi sastra. Dekonstruksi sastra adalah petang dan mempertanyakan keyakinan tradisional dalam teks sastra. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa ditemukan saat kita menafsirkan pesan atau makna suatu tulisan atau ucapan. Sekian pembacaan teori sastra. Saya ucapkan terima kasih.